Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Hafizah dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2020, dosen pengampu Sri Dewi Wahyundaru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang narasi revenue cycle, expenditure cycle, dan finance cycle. Di sini ada revenue cycle, narasi dalam siklus penjualan. Yang pertama, konsumen melakukan pesanan melalui via media sosial, entah itu WhatsApp, Instagram, atau aplikasi online shop lainnya. Lalu, pesanan tersebut diterima oleh bagian pemesanan. Yang kedua, bagian pemesanan mengecek terlebih dahulu ketersediaan barang yang dipesan oleh konsumennya. Lalu bagian pesanan mengecek ke bagian penyimpanan, dan bagian penyimpanan menjawab kepada bagian pemesanan terkait ketersediaan barang. Yang ketiga, bagian pesanan menjawab kepada konsumen terkait ketersediaan barang tersebut. Yang keempat, konsumen melakukan pembayaran ke kasir atau bagian keuangan dan kasir memberikan nota bayar. Yang kelima, kasir menyetor atau melapor kepada bagian akuntansi untuk dicatat dan diterima uangnya dengan dua nota bayar. Nota bayar yang asli diberikan untuk konsumen dan nota bayar yang salinan diberikan untuk jalan atau bisa dipakai untuk kebutuhan antar departemen. Yang keenam, nota bayar tersebut diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dipersiapkan pengiriman pesanan kepada konsumen. Yang ketujuh, bagian akuntansi membuat dokumen LPB berdasarkan nota bayar. Dibuat minimal 2 lembar, asli dan salinan. Yang kedelapan, LPB diserahkan kepada konsumen beserta barangnya. Lembar asli untuk konsumen dan lembar salinan untuk perusahaan kita. Selanjutnya ada expenditure cycle. Siklus ini yang berkaitan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa yang kita bahas terlebih dahulu pada sistem pembeliannya. Yang pertama, pengendali persediaan. Departemen ini mengurangi persediaan perusahaan dengan mentransfer bahan baku ke dalam proses produksi dan menjual barang jasa ke pelanggan. Pengendali persediaan mengawasi dan mencatat tingkat ketersediaan barang jadi. Ketika saatnya pemesanan ulang, staf administrasi akan membuat permintaan pembelian. Satu salinan permintaan pembelian akan dikirim ke departemen pembelian, dan satu salinan lainnya dikirim ke utang usaha dan disimpan ke dalam file tunda utang usaha. Staf administrasi pengendalian persediaan menyimpan salinan terakhir tersebut dalam file permintaan pembelian terbuka. Yang kedua, Departemen Persediaan bertugas untuk menerima permintaan pembelian, menyortirkan berdasarkan nama pemasok jika perlu, dan membuat pesanan pembelian atau order PO. Ketika perusahaan membuat pesanan pembelian, maka PO dibuat menjadi beberapa salinan. Satu salinan PO dikirimkan ke pengendali persediaan yang selanjutnya disimpan bersama permintaan pembelian terbuka. Salinan berikutnya dikirim ke utang usaha untuk disimpan dalam file utang usaha tunda. Satu salinan kosong dikirim ke bagian penerimaan. Tempat file itu akan disimpan hingga saat persediaan tiba. Dua dari salinan PO tersebut akan dikirim ke pemasok. Staf administrasi bagian pembelian akan menyimpan salinan terakhir bersama dengan permintaan pembelian dalam file pesanan pembelian terbuka. Yang ketiga, bagian penerimaan. Pada saat perusahaan mengalami waktu tunggu antara memasukkan pesanan dengan menerima persediaan, berbagai salinan PO berada di file sementara di berbagai departemen, sehingga tidak ada kegiatan ekonomi yang terjadi sampai perusahaan menerima persediaan. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban finansial yang timbul. Penerimaan persediaan. Barang yang tiba dari pemasok direkonsiliasi dengan salinan kosong PO. Salinan kosong tidak berisi informasi jumlah atau harga produk yang diterima. Tujuannya adalah untuk memaksa staf administrasi bagian penerimaan menghitung dan memeriksa persediaan dalam mengisi laporan penerimaan. Pembuatan laporan penerimaan setelah melengkapi jumlah fisik dan menyelesaikan pemeriksaan, staf administrasi bagian penerimaan membuat laporan penerimaan yang menyatakan jumlah dan kondisi persediaan tersebut. Yang keempat, bagian utang usaha. Pada proses di departemen ini, perusahaan mungkin tidak memiliki informasi finansial yang dibutuhkan untuk mencatat transaksinya. Dokumen formal yang menyediakan informasi tersebut adalah faktur pemasok. Jika perusahaan belum menerima faktur, perusahaan akan menunda pencatatan kewajiban hingga faktur tiba. Yang kelima, bagian buku besar. Bagian buku besar menerima voucher jurnal dari bagian utang usaha dan sebuah ringkasan akun dari bagian
pengendalian persediaan. Staf administrasi bagian buku besar mencatat dari voucher jurnal ke akun pengendalian persediaan dan utang usaha serta merekonsiliasi akun pengendali persediaan serta ringkasan buku pembantu persediaan. Tahap pembelian dalam siklus pengeluaran selesai. Selanjutnya ada sistem pengeluaran kas. Yang pertama bagian utang usaha. Proses pengeluaran kas dimulai dari bagian utang usaha. Staf administrasi bagian utang usaha meninjau file voucher utang terbuka dan utang usaha untuk melihat berbagai dokumen yang jatuh tempo dan mengirim voucher serta dokumen pendukungnya seperti permintaan, pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur ke bagian pengeluaran kas. Yang kedua, bagian pengeluaran kas. Staf administrasi bagian pengeluaran kas menerima paket voucher dan meninjau berbagai dokumen untuk melihat kelengkapan dan akurasi administratifnya. Untuk tiap pengeluaran, staf administrasi tersebut membuat cek 3 salinan dan mencatat nomor cek, jumlah uangnya, nomor voucher, serta data lain yang terkait dalam daftar cek yang juga disebut jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, bagian buku besar. Staf administrasi bagian buku besar menerima voucher, jurnal pengeluaran kas, dan ikhtisar akun dari bagian utang usaha. Angka dalam voucher menunjukkan pengurangan total dalam kewajiban perusahaan dan akun kas sebagai akibat dari pembayaran ke pemasok. Staf administrasi bagian buku besar mencatat ke akun pengendali utang usaha dan akun kas dalam buku besar serta merekonsiliasi akun pengendali utang usaha dengan ikhtisar buku pembantu utang usaha. Ini mengakhiri prosedur pengeluaran kas. Yang terakhir ada finance cycle, narasi dalam siklus penggajian karyawan. Yang pertama, karyawan hadir lalu melakukan presensi sebagai bukti daftar hadir. Yang kedua, bagian pencatatan waktu merekap daftar hadir karyawan dan selanjutnya diserahkan ke HRD. Yang ketiga, bagian HRD membuat rekap daftar gaji karyawan berdasarkan rekap daftar hadir. Dibuat dua lembar, yang satu untuk arsip dan yang satunya untuk bagian akuntansi. Yang keempat, rekap daftar gaji tadi lalu diserahkan ke bagian akuntansi dan bagian akuntansi menerima, kemudian dicek, dihitung PPh jika sudah diotorisasi manajer akuntansi. Yang kelima, rekap daftar gaji yang sudah diterima bagian akuntansi selanjutnya diserahkan kepada bagian keuangan dan ditandatangani manajer keuangan jika sudah diotorisasi ke direktur. Yang keenam, bagian keuangan menyiapkan uang berdasarkan rekap data gaji yang telah ditandatangani. RDGF kemudian dikirim ke via rekening bank. Yang ketujuh, karyawan menerima gaji dan slip gaji. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.